teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Gilang Rosi Wijaya di Perjalanan Hidup. Di video ini saya masih bahas-bahas seputar anxiety ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang mempertanyakan kepada saya melalui WhatsApp maupun inbox di Facebook. Mas Gilang, haruskah saya ke psikiater? Kapan ya saya harus berobat ke sana? Saya di sini tidak akan memberikan saran, tapi di sini saya hanya sedikit ingin bercerita tentang diri saya sewaktu mengalami penyakit anxiety. Dulu saya memang tidak ingin namanya ke psikiater, karena dulu saya takut mendengar tentang obat-obat dari psikiater yang membuat saya kecanduan. Ya, tapi setelah saya tidak bisa mengontrol diri saya dan saya merasa sangat amat butuh bantuan, dan saya sudah banyak sekali mengalami psikosomatis yang membuat pekerjaan saya, hidup saya terasa tidak ada tidak ada artinya, atau saya merasa hidup saya tuh benar-benar hanya memikirkan penyakit ini aja, dan saya hilang semangat untuk hidup, menjalani kehidupan lah, seperti itu intinya. Dan itu memang saya tidak bisa lagi mengontrol diri saya dalam penyakit ini gitu. Jadi memang saya harus mencari ahli yang mengerti menangani penyakit ini, yaitu secara medis saya ke psikiater. Karena bagaimanapun juga saya merasa lebih aman ketika pertama ke psikiater dulu, karena saya menyadari ini penyakit kejiwaan gitu. Nah, ke psikiater adalah hal yang menurut saya pribadi saat itu lebih nyaman, karena saya bisa ditangani tapi dengan obat-obatan, walaupun memang obat yang diberikan memberikan efek ketergantungan, tapi secara perlahan nanti akan diberikan dosis yang lebih kecil hingga akhirnya kita tidak ketergantungan lagi dengan obat-obat yang diberikan. Karena biasanya dokter akan memberikan dua macam obat, yang satu untuk jangka pendek, yang satu untuk jangka panjang. Nah, biasanya yang efeknya untuk jangka panjang itu nanti dia nggak membuat candu gitu, seperti itu sih biasanya. Terus ada yang tanya lagi, apakah setelah ke psikiater langsung membaik, Mas? Jawaban saya tidak langsung. Membaik itu nggak langsung kamu ke psikiater terus kita membaik gitu ya. Membaik itu ketika saya menjalani pengobatan di psikiater itu membaik, tapi nggak langsung. Perlu digarisbawahi ya, nggak langsung membaik, tapi membaik. Nah, setiap hari saya harus minum obat, setiap 2 minggu harus kontrol, dan berlangsung hingga mungkin kurang lebih setahun lebih lah ya. Nah, tapi memang sih dengan minum obat dari psikiater kita akan merasa terbantu mengontrol emosi dan bisa membantu meringankan gejala fisik yang ada. Yang tadinya kita takut keluar rumah jadi berani, yang tadinya kita takut mandi jadi berani mandi, yang tadinya kita takut hujan jadi berani hujan, dan lain sebagainya. Tapi apakah masih suka merasa cemas? Iya, masih suka merasa cemas, tapi saya masih bisa melakukan hal-hal yang tadinya saya tidak bisa lakukan. Nah, tapi sekali lagi ya, kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari siapapun. Semua hanya untuk sarana saja. Jadi ketika kalian berobat ke psikiater pun, kalian harus ingat bahwa kesembuhan itu tidak ada pada psikiaternya, tapi kembali lagi ke Tuhan ya. Nah, sekarang kembali lagi juga ke diri kita, karena menurut saya pribadi obat hanya membantu saja. Ketika kita tidak mau merubah pola pikir, pola hidup, dan pola makan kita pun tetap akan seperti ini terus. Kita akan selalu minum obat terus sampai kita nggak tahu kapan tuh selesainya minum obat. Makanya ketika saat dalam terapi obat
pengobatan, kita harus melakukan hal-hal positif yang membuat pikiran kita menjadi positif kembali, perbuatan kita positif kembali, dan akhirnya penyakit ini bisa pergi dengan sendirinya. Nah, jadi memang saya pun terus berusaha merubah pola pikir saya dan pola hidup saya serta pola makan saya, sehingga membuat saya bisa beraktivitas kembali walaupun memang harus disertai minum obat dari psikiater. Apapun jalan kesembuhan dari mana saja kita tidak tahu. Yang paling penting adalah kita harus banyak berdoa dan berusaha dan yakin jika semua penyakit pasti ada obatnya dan kita pasti normal kembali. Itu saja yang perlu digarisbawahi. Harapan harus selalu kita simpan di dalam pikiran kita karena suatu saat bisa jadi itu adalah masa depan kita yang akan menjadi kenyataan. Jadi kalian harus berpikir positif bahwasanya kalian pasti akan normal kembali. Mulai dari sekarang kalian harus yakini itu. Jadi sudah terjawab ya. Yang nanya kapan saya harus ke psikiater, mungkin kalian bisa memiliki asumsi sendiri karena kapan tepatnya kalian untuk ke sana hanya kalianlah yang tahu. Sekali lagi, ini hanya cerita kehidupan saja. Jadi jika keadaan ya mungkin beda dengan kalian, ya memang setiap kondisi kita berbeda satu sama yang lain ya. Jadi ketika kalian ingin ke psikiater, ya psikiater aja nggak apa-apa, ikutin langkah-langkah dia, siapa tahu itu juga menjadi jalan kesembuhan buat kalian semua. Jadi sudah kejawab ya yang nanya bagaimana Mas Gilang setelah ke psikiater, apakah membantu? Iya, membantu untuk menyembuhkan. Tapi kalau untuk menyembuhkan, menghilangkan semua itu tidak gitu. Saya hanya terbantu dari psikiater, seperti itu intinya. Nah, besok saya akan bahas lagi bagaimana setelah saya di hipnoterapi ya. Jangan lupa kalian untuk selalu dukung support channel ini agar bermanfaat dan bisa berguna. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.